Pada video kali ini, kita akan membahas tentang koloid, tapi sebelum kita bahas tentang koloid, kita bahas terlebih dahulu sistem dispersi. Jadi, secara sederhana, sistem dispersi adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiganya? Kita ambil contoh. Kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas yang berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Nah, kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas yang berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama, setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara terdispersi yaitu pasir dan medium pendispersi yaitu air. Karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadinya karena adanya terdispersi atau partikel yang ukurannya di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula, kebalikan dari larutan air pasir. Larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Hasil terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 100 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan susu termasuk menjadi kelompok utama yang akan kita bahas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, kalau dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikel terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid di antaranya 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi bisa disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan juga iya enggak, dibilang suspensi juga iya enggak. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh koloid selain susu diantaranya ada selai, mayones, santan, ada juga sabun, jelly, dan mentega. Adapun sifat-sifat koloid diantaranya ada yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid pada medium pendispersinya. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Lalu yang keempat ada koagulasi. Koagulasi sendiri adalah di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya. Pembahasan yang terakhir ada proses pembuatan koloid. Yang pertama ada kondensasi dan dispersi. Cara kondensasi untuk mengubah larutan menjadi koloid. Cara dispersi untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi artinya cara mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lainnya. Caranya ada 4, diantaranya yang pertama ada reaksi hidrolisis, yang kedua reaksi oksidasi atau redox, yang ketiga ada pengganti pelarut, dan yang terakhir ada dekomposisi rangkap. Cara dispersi artinya cara menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara. Yang pertama ada cara mekanik, di mana cara mekanik
partikel-partikel yang besar dihaluskan kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua, cara peptisasi. Proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga, cara busur breeding. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid. Nah, itulah contoh-contoh dari koloid. Banyak sekali ternyata contoh-contoh yang ada di kehidupan kita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.